Sekarang tahun 2021 Masehi, dan sebentar lagi memasuki tahun 2022. Dalam kalender Hijriyah Qamariyah, waktu tersebut bertepatan dengan tahun 1443 Hijriyah, yang sekarang pada saat video ini dibuat, memasuki bulan Rabiul Tsani. Menurut perhitungan lain yang tak begitu dikenal tapi berlaku di sebagian negara, waktu sekarang juga telah memasuki bulan ke-9 tahun 1400 Hijriyah Syamsiyah. Hijriyah Syamsiyah adalah sistem kalender berdasarkan peredaran matahari, dari ekuinoks Maret sebagai titik awal tahun, yang juga dihitung dari hijrah Rasulullah sebagaimana Hijriyah Qamariyah. Dalam perhitungan lain yang digunakan sebagian salafus soleh, tapi sekarang jarang atau dilupakan, kita sekarang telah memasuki tahun yang ke-1411 atau 1410 berdasarkan tahun kenabian Syamsiyah. Tahun kenabian Syamsiyah ini dihitung dari waktu Rasulullah mendapat wahyu pertama kali, yang disebut Nuzulul Quran dan menjadi patokan dimulainya urusan agama yang disebut Islam ini. Peristiwa yang disebut Nuzulul Quran ini terjadi pada tahun 610 Masehi, atau sebagian ada yang menganggap tahun 611 Masehi. Kedua perbedaan patokan tersebut saya gunakan untuk perhitungan, walau lebih condong bahwa Nuzulul Quran terjadi pada tahun 610 Masehi. Ini pula sebabnya saya menyebut waktu sekarang sebagai tahun 1411 kenabian Syamsiyah, karena 610 ditambah 1411 adalah 2021, waktu yang sedang kita alami menurut kalender Masehi. Penyegaran memori ini menjadi penting karena ada hadits yang menyebut pembayatan Al-Mahdi terjadi di Rosu 25 dan 200. Rosu adalah awal abad yang berulang kali terjadi tiap awal 100 tahun, termasuk pada masa kita tentunya. Awal abad atau awal 100 dari kalender kenabian Syamsiyah pada masa kita sekarang, yang disebut Rosu 0 atau Rosu 1, tentu saja secara matematis adalah tahun 1400, yang ekuivalen dengan tahun 2010 Masehi, yang didapat dari 610 saat terjadinya peristiwa Nuzulul Quran, ditambah 1400. Jadi Rosu 25-nya berarti tahun 1425 kenabian Syamsiyah, yang bertepatan dengan tahun 2035 hingga 2036, didapat dari 610 ditambah 1400 ditambah 25. Adapun bilangan 200-nya, sebagaimana yang telah saya sampaikan, adalah sistem tersendiri berupa siklus atau kumpulan 7 tahun lebih, yang juga dihitung dari awal turunnya wahyu. Ingat, ini bukan perhitungan normal tiap tahun, tapi tiap sekitar 7 tahun. Dan pendek kata, kita sekarang berada pada sanah ke-198. Di mana pada sanah ke-200 nanti Al-Mahdi akan dohir dan dibayat manusia. Artinya waktu kedatangan Al-Mahdi, menurut perhitungan ini, hanyalah tinggal dalam 2 siklus atau 3 siklus lagi, yang dalam hitungan tahun normal, lamanya sekitar kisaran 15 atau 20 tahun lagi. Meskipun secara realita mungkin bisa lebih cepat dari itu. Walaupun prediksi ini bisa saja dituduh sebagai hoaks, terutama oleh sebagian yang gagal paham bahwa ini adalah upaya untuk mendayagunakan petunjuk sunnah Nabi, tetapi teori tentang semakin dekatnya kedatangan Imam Mahdi di masa kita ini semakin meyakinkan. Terutama jika kita mencermati peristiwa yang disebut sebagai fitnah Robiah, artinya fitnah keempat, yang bermakna pula fitnah pengangkatan, atau fitnah kepemimpinan atau bisa disebut pula fitnah kekhalifahan sebelum datangnya Khalifah Allah, Al-Mahdi. Fitnah Robiah yang disebutkan bermula di Raqqa, terjadi seperti yang diberitakan, mulai dari lokasinya, pelaku konflik yang sebagian disebutkan dari warna bendera atau panji yang terlibat, hasil berupa kehancuran dan ketercerai-beraian serta pergeseran kekuatan setelahnya. Dan akhirnya kini kita sedang berada di fase berikutnya ketika pergolakan beralih dari Raqqa dan Al-Jazirah, ke Khurasan, ke Syam, dan negeri-negeri lain yang diberitakan. Meskipun kita tahu bahwa kedatangan Al-Mahdi kian mendekat, namun tetap harus diingat bahwa berbagai cobaan dan fitnah juga datang sebelumnya. Seperti kemunculan berbagai kelompok dengan klaim berbeda-beda tentang pengakuan sebagai Al-Mahdi, fitnah kekhalifahan, fitnah dari kezaliman penguasa, konflik berbagai kekuatan dunia, bencana, wabah dan lain sebagainya sebagaimana yang telah diberitakan dalam berbagai nubuat tentang tanda-tanda Imam Mahdi. Salah satu tema khas yang terdekat juga, tentang awal masa kedatangan Al-Mahdi, adalah masalah fitnah penindasan, penyingkiran ataupun perlakuan tidak menyenangkan terhadap ahlu bait Nabi, yakni keturunan keluarga Nabi Muhammad SAW, termasuk pada sosok yang akan menjadi Imam Mahdi tersebut. Disebutkan dalam sebuah hadits riwayat Ibnu Majah, Bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id aqbala fityatun min Bani Hasim,
Falamma ra'ahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ikraraqat ainahu wa taghayyara launuhu. Qala faqultu ma nazaluna fi wajhika say'an nakrahuhu? Faqala inna ahlu baitin ihtarallahu lana al-akhirata 'ala ad-dunya wa inna ahla baiti sayalqawna ba'di bala'an wa tashridan wa tadridan hatta ya'tiya qaumun min qibalil masyriqi ma hum rayatun sudun fayas'aluna al-khaira fala yu'taunah wa yuqatiluna wa yunsarun fayu'tauna ma sa'alu fala yaqbalunahu hatta yadfa'uha ila rajulin min ahli baiti fayamlauha qistan kama malauha jawran faman adraka dalika minkum falyatihim walau habwan ala salji. Ketika kami berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang sekumpulan anak muda dari kalangan Bani Hashim. Di saat beliau melihat mereka, maka berlinanglah air mata beliau dan air mukanya berubah. Aku pun bertanya, mengapakah kami melihat pada wajah Anda sesuatu yang tidak kami sukai? Beliau menjawab, kami, Ahlu Bait, telah Allah pilih untuk kami akhirat daripada dunia. Sesungguhnya Ahlul Baitku akan menerima bala, bencana, pengusiran, dan penyingkiran, sepeninggalku kelak hingga datang suatu kaum dari arah timur dengan panji-panji hitam. Mereka meminta kebaikan tetapi tidak diberikan, maka mereka pun berjuang, berperang, dan mendapatkan kemenangan. Sehingga diberikan pada mereka apa yang mereka minta. Tetapi mereka tidak menerimanya, hingga mempertahankan dan menyerahkannya kepada seorang lelaki dari keturunanku yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan penyimpangan. Barang siapa di antara kalian yang menjumpai hal itu, datangilah mereka walaupun harus merangkak di atas salju. Dalam riwayat lain ada tambahan, karena dia adalah Al-Mahdi. Di dalam riwayat senada dalam kitab Mustadrak Al-Hakim disebutkan bahwa dua putra Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain, yang juga merupakan cucu Rasulullah, termasuk dalam sekumpulan pemuda Bani Hashim yang dilihat oleh Rasulullah saat sabda nubuat ini disampaikan. Ini secara tidak langsung mengindikasikan anggapan dari rawi hadis, bahwa keduanya, Hasan dan Husain, terlibat dalam asal-usul kedatangan tokoh yang dijanjikan yang dalam teks tersebut disebut sebagai Imam Ahli Baiti, pemimpin Ahli Baitku. Disebutkan pula bahwa penolakan yang dialami kelompok Panji Hitam terjadi 3 kali. Dalam riwayat lain, 2 atau 3 kali. Yang mungkin mengindikasikan bahwa peristiwa penyingkiran Ahlu Bait dan kedatangan Panji Hitam adalah rentetan peristiwa dengan tema serupa yang juga mencakup kejadian-kejadian sebelumnya, termasuk kebangkitan dinasti Abbasiyah yang terkenal dengan Panji Hitam Abu Muslim Al-Khurasani, hingga kedatangan Imam Mahdi di akhir zaman. Karena kejadiannya hampir mirip dengan dua pola khas, yakni penyingkiran Ahlu Bait dan kedatangan Panji-Panji Hitam dari arah timur. Berbagai riwayat juga mendukung hal ini. Seperti riwayat yang menyebutkan kemunculan Panji Hitam kedua atau ketiga di mana Al-Mahdi akan datang, yang baru akan terjadi setelah kemunculan Panji Hitam Abbasiyah. Ataupun keluarnya As-Sufyani, musuh Al-Mahdi, yang akan terjadi di masa ikhtilaf, ataupun perselisihan kedua, di masa depan, sesudah ikhtilaf pertama di masa Abbasiyah. Ikhtilaf di masa depan ini ternyata telah terjadi di zaman perang modern sekarang yang ditandai ciri khas berupa terjadinya al-fana atau kemusnahan, sebagaimana telah kita lihat di Raqqa ketika terjadi pertempuran antara bendera kuning melawan bendera hitam. Sebuah atsar dari Abu Ja'far selanjutnya memberi petunjuk kapan dimulainya fase penyingkiran terhadap Al-Mahdi bersama peristiwa-peristiwa lainnya. Katanya, jika Al-Abbas mencapai Khurasan, akan nampak Kornuzus Syafa, benda langit semacam bintang berekor, di sebelah timur. Awal pertama kemunculan benda langit ini adalah pada umat Nuh, ketika Allah menenggelamkan mereka. Lalu muncul pula di zaman Ibrahim alaihissalam ketika mereka melemparkannya ke dalam api. Dan ketika Allah membinasakan Fir'aun dan orang-orang yang bersamanya. Dan di masa ketika Yahya bin Zakaria dibunuh. Jika kalian telah melihat hal itu, mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukan fitnah, atau cobaan. Kemunculannya akan terjadi setelah terjadinya gerhana matahari dan bulan. Kemudian tanpa menunggu lama, Al-Abqa, atau elang botak, muncul di Mesir. Abu Ja'far adalah Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang dikenal juga sebagai Muhammad Al-Baqir, ayah Ja'far Shadiq. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain dan beberapa tokoh Ahlu Bait permulaan, beliau Abu Ja'far, adalah tokoh Ahlus Sunnah yang disyiahkan, atau dianggap Syiah bahkan dijadikan imam oleh kalangan Syiah. Namun beberapa ulama Ahlus Sunnah, seperti Syekh Nuaim bin Hamad tetap menganggapnya sebagai pemuka sunnah dan mengambil riwayat dari beliau.
Dalam teks tersebut memang tertulis kata Abbas yang mencapai Khurasan. Ini mungkin bisa merujuk pada pergerakan Abbasiyah di masa lalu, tapi riwayat itu juga atau memang sebenarnya menunjuk pada masa depan tentang kehadiran Al-Mahdi. Terutama saat pengusiran atau terusirnya atau menyingkirnya Bani Hashim ke Khurasan. Abbas memang termasuk dari Bani Hashim, namun nama itu bisa menunjuk pada makna lain sesuai akar katanya, mengerutkan kening, yang tidak ada hubungannya dengan Abbasiyah di masa lalu. Bukti bahwa Atsar ini merujuk pada masa depan adalah penyebutan kata Al-Abko. Ini adalah tokoh masa depan di Mesir yang akan berperang dengan Sufyani. Dan Sufyani sebagaimana diketahui adalah musuh Al-Mahdi. Jadi jika Al-Abko telah muncul, maka Sufyani dan Al-Mahdi juga sebentar lagi akan terlihat di masa itu. Atsar Abu Ja'far menyebutkan gerhana matahari dan bulan sebagai patokan yang mendahului kemunculan bintang berekor di timur, ketika ada peristiwa di Khurasan dan kemunculan Al-Abko. Saya yakin bahwa yang dimaksud gerhana di sini adalah gerhana matahari dan bulan berurutan di Ramadan, yang peristiwa semacam ini akan terjadi pada tahun 2024 dan 2025 kelak. Jadi kemunculan Al-Mahdi, paling tidak, akan terjadi berdekatan atau sesudah tahun itu. Bisa jadi orangnya mulai dikenali tetapi belum dibaiat. Adapun benda langit yang disebut Kornu Zushafa mungkin saja adalah bintang berekor dari timur yang juga disebutkan dalam Atsar Ka'ab berikut. Akan keluar bintang berekor dari timur, sebelum keluarnya Al-Mahdi. Tetapi terus terang saya tidak tahu secara detail, tipe benda-benda langit apa yang dimaksud yang kedatangannya disebut akan membawa atau menandai sebuah bencana yang kita diperintahkan agar berlindung kepada Allah dari keburukan bencana itu. Mungkinkah asteroid 99.942 Apopis yang diprediksi akan mendekati hingga menubruk bumi di tanggal 13 April tahun 2029 atau tanggal 13 April tahun 2036? Atau mungkinkah ini sebuah komet yang terkait dengan hadah, atau suara keras di bulan Ramadan? Sampai saat ini kita hanya bisa berkata bahwa hanya Allah yang lebih tahu. Yang jelas, fragmen atau peristiwa kemunculan Al-Mahdi, khususnya masalah penyingkiran Ahlul Bait, adalah rangkaian kejadian yang unik. Sehingga hanya akan terjadi seperti itu satu kali saja dan tidak akan bisa ditiru secara keseluruhannya oleh para Imam Mahdi palsu yang datang sebelumnya. Yang terpenting dari fragmen ini adalah kejadian tersebut akan melibatkan dua kota suci, Haramain, Madinah dan Mekah. Sebagaimana diberitakan oleh sabda Rasulullah. يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام. Akan terjadi ikhtilaf atau perselisihan di saat kematian seorang khalifah, maka keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah melarikan diri ke Mekah. Maka manusia dari penduduk Mekah akan datang menemuinya dan mengeluarkannya, sedangkan ia dalam keadaan tidak suka. Lalu mereka akan membayatnya di antara rukun dan makom. Dalam riwayat ini dan riwayat lain yang serupa, pelarian yang terjadi pada penduduk Madinah yang akan dibayat sebagai Mahdi tersebut, terjadi di antara dua kota, yakni dari Madinah ke Mekah. Dalam riwayat Abu Ya'la disebutkan bahwa Ahlul Madinah atau penduduk Madinah ini berasal dari Quraisy, sementara dalam riwayat Tobroni dia disebutkan sebagai seorang Bani Hashim. Riwayat yang menyebutkan fragmen pelarian Al-Mahdi dan kaitannya dengan kematian seorang khalifah pada hadis ini, memang sama sekali tidak menyebut wilayah timur, Khurasan ataupun fragmen kemahdian lainnya. Tetapi itu bukan berarti tidak mempunyai keterkaitan sama sekali, karena banyak riwayat yang menjelaskan detail peristiwa ini. Semisal, pelarian diri yang disebutkan, terjadi karena kota Madinah diserang tentara Sufyani. Juga ada kejadian seperti pembangunan Baitul Maqdis yang terjadi lebih dulu yang disusul peristiwa kehancuran Yasrib atau kota Madinah, yang membuat seorang yang akan menjadi Mahdi keluar dari kota itu. Juga beberapa riwayat menyebutkan bahwa Baitul Maqdis yang berlokasi di Ilya atau Yerusalem atau Al-Quds akan dikuasai oleh pasukan Panji Hitam dari timur atau dari Khurasan yang dipimpin oleh Syuaib bin Soleh. Dan Syuaib bin Soleh adalah pemegang panji-panji Al-Mahdi yang akan menyerahkan kekuasaan padanya. Ini tentu wilayah-wilayah yang dikuasai atau ditaklukkannya, termasuk Baitul Maqdis, yang akan diserahkan kepada Al-Mahdi setelah beliau dibayat di Mekah. Kejadian ini juga melibatkan banyak kekuatan yang saling berhadapan, termasuk Sufyani, Rum, Turki, Mesir, Berber dan lainnya dalam pergolakan yang akan menjadi jelas saat benar-benar terjadi. Termasuk kekuatan yang sedang menduduki kota Madinah dan Mekah sebelum dan di saat konflik tersebut terjadi, yang secara fakta sekarang dikuasai oleh kerajaan Arab Saudi. Tidak diketahui apakah Al-Mahdi, yang disebut Ahlul Madinah atau penduduk Madinah,
akan terus bermukim di kota tersebut sampai peristiwa konflik akibat kematian seorang khalifah terjadi. Atau beliau melakukan perjalanan ke wilayah lain, semisal Khurasan, di antara masa-masa itu. Ini bukanlah hal yang susah di zaman sekarang, ketika teknologi transportasi memungkinkan untuk bepergian ke negeri lain dalam hitungan jam dan bukan lagi berbulan-bulan seperti di masa lalu. Di sini terdapat riwayat menarik tentang keberadaan suatu wilayah yang disebut Tolikon yang akan menjadi ansor atau penolong Imam Mahdi dan adanya indikasi bahwa Al-Mahdi kemungkinan akan mengunjungi wilayah tersebut. Pujian tentang Tolikon sebagai kekuatan yang akan menghidupkan agama di akhir zaman diberitakan dalam sebuah hadits yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak henti-hentinya suatu taifah atau sekelompok dari umatku akan berperang di pintu-pintu Baitul Maqdis dan sekitarnya, dan di pintu-pintu Antiokhia dan sekitarnya, dan di pintu-pintu Damaskus dan sekitarnya, dan di pintu-pintu Tolikon dan sekitarnya. Mereka dohir atau menang dengan membawa kebenaran. Tidak merugikan mereka siapa yang merendahkan mereka atau siapa yang menolong mereka. Sampai datangnya waktu ketika Allah mengeluarkan simpanan atau perbendaharannya dari Tolikon, yang dengan itu Allah menghidupkan agamanya, sebagaimana telah dimatikan sebelumnya." Hadis itu terbukti kebenarannya. Tolikon yang dimaksud masih ditemukan sekarang. Ini adalah wilayah yang disebut Talokan, atau Talekan di Provinsi Takhar, Afghanistan, yang tentu saja merupakan bagian dari wilayah yang disebut Khurasan. Lokasi ini berada di wilayah utara Afghanistan. Yang di wilayah utara itu terdapat lembah Panjshir dan aliran sungai Jihon atau Amudarya dan Sihon atau Sirdarya. Wilayah ini pada masa sekarang terkenal dengan kekuatannya saat melawan invasi Uni Soviet dan menjadi area konflik antara Taliban dan kekuatan penentangnya dari utara. Di masa depan bahkan area yang disebut Mawaro'un Naher, negeri di belakang sungai, yang berada di wilayah utara Afghanistan termasuk Uzbekistan, Tajikistan dan lainnya, juga akan mengambil peran besar dalam kehadiran Al-Mahdi. Karena kanzul atau simpanan Allah yang akan menghidupkan Islam yang akan muncul di Tolikon memang dikaitkan dengan para penolong Imam Mahdi. Ini ditegaskan dalam sebuah atsar yang berasal dari Ali bin Abi Thalib. Sungguh mengagumkan Tolikon, karena di sana Allah mempunyai simpanan bukan dari emas dan bukan pula dari perak. Tetapi di sana ada para lelaki yang mengenal Allah dengan sebenar-benar marifat atau pengenalan terhadapnya. Dan mereka adalah ansor atau penolong Imam Mahdi akhir zaman. Imam Mahdi yang ditolong para lelaki di Tolikon ini adalah Imam Mahdi pertama yang bernama Ahmad bin Abdullah. Dalam kitab Muntakhab al-Anwar al-Mudiyat, yang disusun Bahauddin an-Najafi pada sekitar abad 9 Hijriah, terdapat atsar Abu Ja'far atau Muhammad al-Bakir yang mengindikasikan hal itu. Katanya, sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi mempunyai simpanan di Tolikon, yang bukan dari emas dan bukan pula dari perak. Melainkan 12.000 lelaki di Khurasan yang syiar atau seruan mereka adalah, Ahmad, Ahmad. Berbeda dengan Kanzul Umal atau Kitab Al-Fitan yang menjadi rujukan Ahlus Sunnah, Kitab Muntakhab al-Anwar al-Mudiyat adalah kitab yang menjadi rujukan kaum Syiah. Dan saya meninjaunya di sini dalam upaya perbandingan agama atau aliran, khususnya tentang masalah Tolikon. Yang unik, atsar yang berasal dari Abu Ja'far tersebut justru bertentangan dengan kepercayaan Syiah sendiri yang salah satu sektenya, Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah 12, menganggap Imam Mahdi adalah Muhammad bin Hasan al-Askari yang menghilang di Samiro pada tahun 255 Hijriah dan akan muncul lagi di akhir zaman. Pertentangannya kentara terlihat ketika Tolikon dikenal sebagai wilayah Ansor al-Mahdi, sedangkan nama tokoh yang disebut penduduk Tolikon itu justru adalah Ahmad, bukan Muhammad, dengan syiar mereka Ahmad, Ahmad. Ini bertepatan dengan berbagi riwayat dari Ahlus Sunnah khususnya yang berasal dari Imam Tobarri dan Abu Amr Ad-Dani, tentang Imam Mahdi yang bernama Ahmad bin Abdullah. Ketika tema tentang Imam Mahdi yang bernama Ahmad ini tidak dipahami oleh sebagian kelompok Syiah, meskipun ada pada kitab mereka, maka sampai hari ini mereka masih berpegang menanti Muhammad bin Hasan al-Askari yang hilang. Kepercayaan ini bisa membawa mereka mengikuti Dajjal jika tidak mengikuti Imam Mahdi yang benar di saat kemunculannya. Betapapun banyaknya kontroversi dan perbedaan yang telah dan akan terjadi, pada dasarnya atsar yang menyebut Ahmad itu memang berbicara tentang Imam Mahdi pertama bernama Ahmad bin Abdullah dari Madinah, yang akan didukung penduduk Tolikon dan Khurasan pada umumnya. Ini pendapat terlogis ketika negeri Tolikon disebut sebagai penolong Al-Mahdi dalam riwayat lain. Atsar itu tidak menampik pula kedatangan Imam Mahdi kedua, bernama Muhammad bin Abdullah, dari Yaman atau Timur yang akan keluar di saat pecahnya Malahim,
atau peperangan akhir zaman, sesudah kiprah Imam Mahdi, Ahmad bin Abdullah berakhir. Ini adalah fase tentang adanya dua orang khalifah dengan nama yang satu, Ahmad dan Muhammad, sesudah fase hurosan dalam riwayat yang bertutur tentang fitnah di Al Jazirah hingga datangnya bintang berekor ke wilayah Rum yang kerap saya sampaikan. Kesulitan Atsar tentang dua khalifah, karena kata khulafa selain mengandung makna menggantikan, juga mengandung makna berbeda dan berselisih. Namun melihat dari urutan kejadiannya, terutama penyebutan malhamah atau peperangan akhir zaman, dan terjadi sebelum datangnya bintang berekor ke arah Rum, maka tema dua khalifah itu sangat identik dengan tema Imam Mahdi, khususnya Atsar tentang dua Mahdi. Yakni Mahdi Khair, atau Mahdi kebaikan yang akan mendamaikan dunia sebelum beliau dikhianati, yang disusul kedatangan Mahdi Dam, atau Mahdi darah, yang terjadi pertumpahan darah, atau berbagai peperangan akhir zaman di masanya. Di sini makna berbeda dan berselisih lebih sesuai dengan yang dimaksudkan, karena itu tertuju pada perbedaan cara, metode dan hal lainnya, di saat mengalami situasi yang berbeda. Kesulitan lain juga datang karena teori mainstream yang lebih terkenal yang menganggap adanya satu Mahdi saja. Padahal tidak ada satupun riwayat spesial yang menyebut hanya satu Mahdi. Tapi jelas memang ada beberapa riwayat spesial yang menyebut adanya dua atau tiga Mahdi. Di mana Mahdi yang ketiga adalah Isa putra Maryam yang akan menolong Mahdi kedua dalam membunuh Dajjal. Kesulitan itu memang hanya akan bisa diselesaikan dengan melihat apa yang akan terjadi kelak. Namun sebenarnya, faktor pengulangan sejarah dan peristiwa juga bisa dipertimbangkan. Karena merupakan bagian dari petunjuk Allah untuk memudahkan manusia memperkirakan apa yang akan terjadi, ataupun sebagai panduan dalam menghadapi kejadian dan cobaan masa depan. Misalnya, kedatangan Nabi Isa alaihi salam selaku Nabi, didahului oleh dua Nabi, yakni Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihi salam, di masa lalu. Maka kedatangan Nabi Isa selaku Mahdi dan Al-Masih di akhir zaman, juga akan didahului oleh dua Mahdi, bernama Ahmad dan Muhammad. Dalam kasus kejadian di Hurosan, yang diikuti gerhana matahari dan bulan di Ramadan secara berurutan, hingga kedatangan komet yang menjadi tanda Mahdi, itu pun sebenarnya juga merupakan bentuk peristiwa berulang yang terjadi sejak 1979. Ini akan memudahkan manusia untuk memperkirakan pola apa yang akan terjadi pada masa kedatangan Imam Mahdi hingga peperangan melawan Dajjal dan Ya'juj-Ma'juj. Kesemua hal itu, termasuk kedatangan Imam Mahdi, terjadi dengan mengikuti siklus-siklus yang ditetapkan dan tidak akan berjalan secepat yang dibayangkan sebagian orang.